Halo Sobat Ipot, kembali lagi bersama saya Penny Ramadhani, investment spesialis Indo Premier Sekuritas. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas tentang yang namanya personal finance pyramid ya, atau sering dikenal dengan piramida perencanaan keuangan. Nah, tentunya teman-teman ataupun Sobat Ipot sudah belajar ya tentang basic personal finance, di mana Sobat Ipot belajar bagaimana siklus kehidupan manusia. Nah, pada kali ini kita akan berbicara piramida perencanaan keuangan, bagaimana caranya untuk kita mengatur keuangan kita agar lebih baik ke depannya dengan menggunakan piramida perencanaan keuangan. Apa sih sebenarnya piramida perencanaan keuangan? Pertama, saya katakan ini kita bisa analogikan dengan sebuah rumah. Kalau misalnya Sobat Ipot ya punya rumah, Sobat Ipot tahu bahwasanya rumah itu ada pondasinya, harus kuat ya, kemudian ada dindingnya, kemudian juga harus ada atapnya. Barulah kita bisa menempati rumah tersebut. Nah, sama Sobat Ipot, kalau kita berbicara keamanan keuangan, kita berbicara kenyamanan keuangan, kita berbicara tentang kesehatan keuangan, kita juga harus membangun persis seperti rumah tadi, di mana ada pondasinya, kemudian ada dindingnya, kemudian juga ada atapnya. Nah, bagaimana perencanaan keuangan ataupun piramida perencanaan keuangan ini? Di pondasi dasar ya Sobat Ipot harus bisa mengatur money management. Di mana money management ini kita akan membahas cash flow ya, cash flow ini nanti bagaimana income dan expense ya. Kemudian bagaimana kita melakukan budgeting ya, mengontrol biaya-biaya yang ada. Kemudian juga bagaimana kita bisa memanajemen hutang kita supaya kondisinya cash flow kita bisa surplus nantinya, dengan adanya budgeting kita lebih terarah dan hutang pun tidak begitu besar. Nah, ini akan membuat pondasi dasar kita atau money management kita jauh lebih baik. Nah, di pondasi kedua yaitu kita berbicara umumnya adalah protection ya. Di protection ini ada yang sifatnya protection terhadap cash flow ataupun money management, ada protection yang difungsikan nanti untuk aset yang kita miliki. Nah, untuk protection cash flow misalnya adalah dana darurat. Setelah teman-teman sudah memiliki cash flow yang surplus ataupun budgeting yang sudah oke atau money management sudah bagus, teman-teman harus proteksi dengan yang namanya dana darurat. Supaya money management teman-teman tidak berantakan lagi kalau misalnya ada kebutuhan yang kategorinya mendesak. Nah, kemudian perlu juga nanti kalau Sobat Ipot punya aset ya, baik itu aset yang Sobat Ipot miliki ataupun aset yang berupa diri Sobat Ipot, kita juga butuh yang namanya proteksi ya terhadap aset yang kita miliki. Supaya kalau misalnya aset tersebut mengalami kerusakan dan lain sebagainya ataupun aset itu mengalami penurunan dan lain sebagainya, kita tidak kehilangan secara keseluruhan investasi kita. Jadi kita masih tetap memiliki apa yang kita sudah miliki seperti aset dan investasi. Nah, setelah kita money management sudah oke, ya, cash flow sudah oke, teman-teman sudah punya dana darurat dan sudah di angka ideal, teman-teman bisa masuk ke level berikutnya, yaitu investasi. Nah, investasi ini kita akan berbicara financial goals ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya investasi ini adalah kendaraan ya, kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan Sobat Ipot semuanya. Ya misalnya untuk tujuan jangka pendek ya, untuk menengah misalnya pendek menengah seperti misalnya untuk liburan ya, untuk menikah, untuk beribadah, beli mobil dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman Sobat Ipot lakukan. Atau juga bisa untuk financial goals yang jangka panjang ya, di mana untuk pensiun ataupun misalnya untuk pendidikan anak. Nah, ini adalah financial goals yang menjadi tujuan keuangan seseorang. Tapi ya asal yang kita ketahui adalah bahwasanya untuk punya tujuan financial goals seperti ini, Sobat Ipot harus memiliki pondasi yang sehat atau pondasi yang kuat dengan memiliki money management yang cukup oke, dengan proteksi yang juga cukup bagus supaya piramida Sobat Ipot semuanya berdiri dengan tegak, dengan baik, dan Sobat Ipot akan lebih tenang dalam berinvestasi nantinya. Nah, Sobat Ipot,
Fondasi yang kuat akan mencerminkan keuangan yang sehat. Jadi, saran saya, bagaimana Sobat Ipot memulai investasi? Sobat Ipot mulai dari piramida perencanaan keuangan ini. Sobat Ipot mulai dari money manajemennya terlebih dahulu, nanti kita masuk ke dana darurat, dan baru nanti Sobat Ipot akan mempelajari lebih dalam terkait yang namanya investasi. Next video, kita akan bahas bagaimana cara ngatur money management yang baik, di mana nanti Sobat Ipot akan membahas cash flow, bahas budgeting, dan sedikit membahas terkait hutang. Sampai ketemu lagi di next video berikutnya. Bye-bye.